Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Putri dengan NIM 2448201003 dari kelas 1A Farmasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas dengan mata kuliah Biologi Sel dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama, materinya terdiri dari 5 materi, yaitu 1. Teori sel, 2. Organel sel, 3. Siklus sel, 4. Bioenergetika sel, dan 5. Komunikasi antar sel. Teori sel merupakan salah satu prinsip pemersatu biologi yang berkembang seiring dengan munculnya teknologi baru dan informasi baru yang dikumpulkan oleh para ilmuwan. Pengantar, sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit serta juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein serta aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme yang dilakukan oleh sel. Selanjutnya, sel bakteri, yaitu berupa kapsul yang berupa lapisan mukus berkaitan dengan sifat fotogenesis, genitas, kemudian flagel atau trika pilih atau fibrae merupakan benang halus pada garam negatif dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma untuk sel tetap dan tidak memiliki vakuola. Bentuk sel dan ukuran sel. Sel berbentuk uniseluler, multiseluler, batang atau basil atau bakteri bulat atau kaktus. Bakteri memiliki badan buah, mushroom, Diplococcus, Arcacina, Streptococcus, Staphylococcus, dan spiral. Sel memiliki ukuran sangat kecil, dan untuk melihatnya diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron, atau inverted dengan pembesaran 100 atau lebih. Dengan panjang atau lebar sel dapat diukur menggunakan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Klasifikasi sel yaitu terbagi dua, yaitu sel eukariot dan sel prokariot. 1. Sel eukariot, yaitu sel yang memiliki membran inti, terdapat pada sel hewan dan tumbuhan serta manusia. Sel ini berukuran 1-100 mikrometer dan bersifat multiseluler atau uniseluler, bersifat aerob dan organel kompleks, dan terbungkus oleh membran struktur DNA lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda pada inti sel. Yang kedua, sel prokariot, yaitu kromosom tidak mengandung histon, tidak memiliki nukleus, tidak terjadi mitosis dan meiosis. Materi genetik berada di sitoplasma, tidak terjadi peleburan gamet, terjadi pembentukan diploid sebagian dengan transfer DNA searah dan respirasi secara difusi, dan contohnya yaitu ganggang hijau. Selanjutnya, perkembangan teori sel. Menurut Aristoteles dan Paracelsus, hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan bergabung dalam setiap tubuh makhluk hidup. Menurut Robert Hooke, yaitu ruang kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut dengan sel atau sela dengan pembatas diafragma. Selanjutnya, materi kedua yaitu organel sel. Organel sel pada sel tumbuhan adalah struktur kecil yang ada di dalam sel tumbuhan dan berfungsi untuk menjalankan proses kehidupan. Sel memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan fungsi. Struktur sel yang pertama memiliki inti sel yang disebut dengan nukleus dengan komponen dasar dan tetap, memiliki tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel, pusat reaksi, penentu pola aktivitas, dan mengandung DNA dan tempat sintesis DNA. Selanjutnya, protoplasma. Protoplasma terdiri dari karbohidrat, lipid, vitamin, enzim, dan bahan organik dan anorganik yang berupa ion. Bahan tersebut menyebabkan sitoplasma berbentuk bahan setengah cair dengan derajat kekentalan tertentu atau pada derajat sol dan gel. Yang kedua, mitokondria, yaitu tempat oksidasi substrat
sintesis ATP dan tempat awal sintesis urea, sekresi enzim, misalnya sitokrom, oksidasi, dan ATPase. Berbentuk bulat, memanjang, atau seperti kapsul. Jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel, sangat penting dalam siklus asam sitrat dan respirasi. Yang ketiga, ribosom. Ribosom yaitu mengandung asam nukleat yang berbeda dengan dan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel, merupakan tempat sintesis protein dan RNA yang melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida. Yang keempat, mesosom. Mesosom yaitu retikulum endoplasma pada sel jamur. Pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam dan berfungsi sebagai pembentukan dinding sel dalam pembelahan sel. Yang disebut dengan retikulum endoplasma yaitu bentukan membran yang sangat berlipat-lipat membatasi suatu ruangan yang disebut dengan lumen. Antara lumen retikulum endoplasma dengan sitosol hanya dipisahkan oleh sel lapis membran sehingga memudahkan terjadinya pertukaran zat lumen ke Re dan sitosol. Selanjutnya, yang kelima, kloroplas merupakan tempat fotosintesis plastida berwarna yaitu kromatofora atau kloroplas yaitu klorofil hijau dan kromoplas xanthofil atau klorofil kuning, serta plastida tidak berwarna yaitu leukolisdiso. Selanjutnya, lisosom. Lisosom merupakan organel yang memiliki enzim hidrolase dengan diameter 250 sampai 270 mikrometer yang berbentuk bulat atau oval dan jumlahnya tidak menentu, yang serta berisi partikel kecil berukuran 55 sampai 80A. Lisosom primer langsung berasal dari aparatus Golgi dan sitolisosom menghancurkan bahan sel yang tidak terpakai. Organel sel lainnya seperti sentriol, fibrin, mikrosis, dan tanoplas. Materi ketiga yaitu siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan pembelahan menjadi dua sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel terbagi dua, yaitu siklus sel prokariotik dan siklus sel eukariotik. Yang pertama, siklus sel prokariotik terjadi pada bakteri yang umumnya melibatkan proses yang disebut dengan pembelahan biner. Adapun tahapannya yaitu 1. Replika DNA, yaitu DNA bakteri yang berbentuk sirkular direplikasi dimulai dari titik awal. Yang kedua, pertumbuhan sel dengan sel memanjang dan salinan DNA yang berlawanan. Yang ketiga, pembentukan spektrum, yaitu dinding sel baru atau septum mulai terbentuk di tengah sel. Yang keempat, sitokinesis, yaitu septum memisahkan sel menjadi dua sel anak yang identik. Selanjutnya, siklus eukariotik, yaitu memiliki dua fase utama. Yang pertama, interfase, yaitu fase persiapan sel untuk pembelahan terdiri dari fase G1 atau gap 1, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap 2. Yang kedua, fase M atau mitotik. Fase pembelahan sel terdiri dari mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Siklus sel eukariotik selanjutnya juga mengalami meisosis, yaitu jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet atau sel sperma dan sel telur untuk reproduksi seksual. Kemudian meiosis melibatkan dua putaran pembelahan inti yang menghasilkan sel yang haploid, yaitu sel dengan satu sel kromosom atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis juga penting untuk menjaga jumlah kromosom yang konstan dari generasi ke generasi dan meningkatkan variasi genetik. Selanjutnya, gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali.
yang dapat menyebabkan kanker sel dan akan mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan, membentuk tumor. Contoh dari gangguan sel yaitu seperti apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, nekrosis. Nekrosis yaitu kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali, biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.